senang bisa bertemu pada kesempatan hari ini karena kita akan banyak berdiskusi soal pendidikan, khususnya pendidikan yang inklusif di era 5.0. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari pembicara Prof. Suarni ya, yang begitu baik memaparkan, saya kira memberikan landasan filosofis konseptual tentang bagaimana sebenarnya pendidikan di era 5.0 itu harus dibuat inklusif dan urgensinya apa gitu ya. Jadi, dan tentunya kalau dari kami, dari saya secara pribadi, kita akan lebih banyak bicara tentang bagaimana practicality-nya gitu ya. Jadi bagaimana penerapannya di lapangan, apa sih tantangannya, apa sih peluangnya gitu ya. Nah, tentunya saya juga mengapresiasi terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh, sama seperti Prof tadi menyampaikan, saya juga ingin mengapresiasi Sekretaris Dinas yang menyampaikan tentang bagaimana inklusivitas di Sukabumi begitu ya. Dan juga kita melihat aura yang dibangun pada hari ini adalah bagaimana kita melihat inklusi itu sebagai sebuah primadona gitu loh. Ketika banyak daerah lain atau sekolah-sekolah yang mungkin saat ini masih menghindar untuk menjadi inklusi gitu, tetapi kita melihat spirit dari dinas dan Universitas Nusa Putra begitu kuat melihat inklusivitas itu sebagai sebuah poin gitu. Ini yang menurut saya luar biasa, karena faktanya di luar sana masih banyak sekolah yang juga tidak mau gitu ya, tidak mau melaksanakan pendidikan inklusi karena berbagai alasan. Tapi kita harus sadar pada sebuah realitas bahwa menjadi inklusi itu sudah tidak bisa lagi ditawar. Kalau kita mengacu kepada berbagai instrumentasi yang mendorong kita untuk menjadi inklusif. Di antaranya, kalau saya boleh sebut, mungkin kita semua familiar dengan SDG, Sustainable Development Goal, yang salah satu ciri yang kita kenal adalah no one left behind. Jadi tidak ada orang yang boleh tertinggal. Nah, ini saya kira sejalan dengan ya, kalau kita berbicara inklusivitas, sebenarnya ini kan kita nggak cuma bicara soal anak berkebutuhan khusus, gitu. Karena sebenarnya inklusivitas itu berbicara tentang keragaman. Ini juga yang harus kita sadari dan kita pahami bersama. Meski sempit ketika kita melihat inklusivitas itu hanya terbatas pada kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus atau orang-orang disabilitas di sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya sebelum kita masuk pada materi, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan yang cukup direnungkan saja secara pribadi. Kalau kita ingin bicara tentang sebuah lingkungan atau sebuah pendidikan yang inklusif di era 5.0, itu sebenarnya posisi kita nanti mau di mana? Gitu loh. Tentunya kalau adik-adik sekarang berpikir, kalau telah saya menjadi seorang pendidik nantinya lulus dari Nusa Putra, berarti saya harus menjadi seorang pendidik yang menjunjung tinggi inklusivitas gitu ya, mungkin gitu. Tapi kan sekali lagi, karena kita masih punya ruang untuk bisa memilih kan sebenarnya posisi kita di mana. Dan menurut saya inklusivitas itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya. Karena kalau kita masuk, kita bisa mulai dari slide tadi sebenarnya sudah juga disampaikan oleh Prof di awal bahwa sebenarnya era 5.0 ini kan adalah kelanjutan dari perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi sebelumnya. Taruhlah yang paling dekat itu adalah era 4.0, di mana kita memang sangat diuntungkan dengan kemajuan-kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Tetapi pertanyaannya kan sebenarnya gini, apakah perkembangan era 4.0 itu sudah berdampak? Atau apakah sebenarnya di era 4.0 itu inklusivitas sudah terdukung gitu ya? Artinya sebelum kita masuk kepada era 5.0,
kita masih diperhadapkan pada berbagai tantangan untuk membuat dunia ini lebih inklusif. Gitu. Itu yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya kasih contoh sederhana gini. Waktu kita sangat terpengaruh oleh pandemi, dan ketika itu taruhlah efek yang kita lihat adalah di mana semua kita diminta untuk belajar secara daring. Anak-anak kita, adik-adik kita diminta belajar secara daring. Nah, apakah inklusivitas terjadi pada saat proses daring itu? Fakta yang kami temukan dari penelitian yang kami lakukan, sebenarnya tantangan terbesar terjadi pada saat itu. Kenapa? Karena teknologi itu ternyata tidak serta-merta bisa membantu. Teknologi yang membutuhkan jaringan internet misalnya, itu tidak bisa dinikmati semua orang, tidak merata. Kita masih menyadari bahwa di daerah-daerah yang terpencil, di mana sinyal itu tidak ada, maka kemajuan di bidang teknologi itu tidak bisa dinikmati. Nah, ini berarti kan tidak inklusif berarti. Di sisi lain, kalau kita berpikir tentang, taruhlah yang kita maksudkan itu adalah pendidikan inklusif, maka mari kita merefleksikan apakah sebenarnya pada saat kemarin pandemi itu, sekarang masih pandemi ya, apakah pada saat pandemi itu adik-adik kita atau peserta didik berkebutuhan khusus ketika mereka belajar di rumah itu mereka mendapatkan layanan. Kami menangkap kesan sebenarnya pandemi kemarin pada saat semua kita diminta untuk beraktivitas dari rumah, itu justru sebenarnya left behind itu adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Kenapa? Kalau di sekolah mungkin mereka terlayani dengan fasilitas yang ada di sekolah. Tapi ketika mereka berada di rumah, di mana fasilitas itu tidak bisa dimiliki oleh mereka sendiri, maka saat itu juga mereka tidak dapat belajar secara optimal meskipun teknologinya ada, gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa tidak serta-merta, gitu ya. Jadi, tetapi kita tetap harus optimis karena sebenarnya era Society 5.0 itu memberikan sebuah janji bahwa kemajuan-kemajuan teknologi, kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan peran kemanusiaan itu terjadi salah satunya untuk mengatasi berbagai tantangan dan problematika atau permasalahan sosial. Gitu. Jadi ketika memang era 4.0 kita masih berkutat pada kemajuan teknologi, informasi dan sebagainya, 5.0 itu memberikan harapan baru bahwa sesungguhnya teknologi itu semakin dekat dengan kita, teknologi itu lebih bermanfaat buat kita, dan teknologi itu bisa menjadi solusi atau menjadi jawaban terhadap problematika sosial yang ada. Nah, slide berikutnya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya segala inovasi yang terjadi, apakah inovasi di bidang teknologi atau inovasi di bidang pendidikan, saya kira tidak harus bicara teknologi saja. Inovasi di bidang pendidikan, inovasi di bidang sosial, inovasi di bidang masyarakat itu harus bermuara pada semua orang harus ikut sejahtera, gitu. Demikian juga dalam pendidikan. Saya kira ini kita bisa lihat juga dalam konteks Indonesia, di mana kita mulai bergeser ya. Kalau adik-adik mulai menyadari sekarang itu pemerintah mendorong implementasi kurikulum merdeka. Yang saya kira ini juga mendorong kita bersama-sama untuk melihat sebenarnya apa sih yang baru, gitu. Apa sih yang lebih dari penerapan kurikulum merdeka ini. Yang saya amati adalah sebenarnya kurikulum merdeka itu membuat pendidikan kita lebih inklusif, gitu. Karena memang tembakannya adalah lebih kepada yang tadi, bagaimana kita menghargai keragaman dan potensi, gitu ya. Nah, dan lagi salah satu yang luar biasa dari Society 5.0
Dan taruhlah kita kaitkan dengan penerapan kurikulum merdeka dalam konteks kita adalah bahwa pembelajaran itu bermuara pada kecakapan hidup. Jadi semakin dekat dengan kita, gitu ya, semakin dekat dengan keseharian kita. Mungkin kalau dalam konteks yang sederhana, kalau dulu kita lebih banyak belajar membaca, menulis, begitu ya. Tapi sekarang kita, saya kira pembelajaran terkini itu para peserta didik diminta untuk menemukan ilmu pengetahuan itu lewat eksplorasi mereka terhadap apa yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan menjadi sangat kontekstual, gitu, menjadi sangat menarik untuk kita. Meskipun sekali lagi ya, nanti pertanyaannya peran kita. Nah, ini kan masuk ke pertanyaan awal saya tadi, peran kita nanti di mana sebagai orang yang memfasilitasi pendidikan yang gitu ya, yang di dalamnya mendukung 4 hal, yaitu meningkatnya kreativitas, critical thinking, kemudian komunikasi dan kerjasama. Ini semuanya menarik sebenarnya, gitu loh. Menarik, tetapi punya implikasi pada keberagaman peserta didik. Atau dalam bahasa sederhana, saya katakan bagaimana misalnya seorang guru yang memfasilitasi pembelajaran di ruang kelas itu bisa memunculkan 4 hal ini pada semua peserta didik yang beragam. Gitu. Kalaulah tadi Bu Prof memberikan kita sebuah grafik gitu ya, kiri dan kanan, tengah gitu ya. Nah, sekarang mari bayangkan bersama bagaimana ketika kita seorang guru itu memastikan 4 hal ini itu bisa terjadi pada anak-anak kita. Saya kasih satu contoh kritis. Taruhlah yang kita maksudkan itu adalah anak dengan disabilitas intelektual. Saya tidak mau bilang debil, imbecile karena menurut saya itu sudah lampau ya istilah itu. Sudah kita tidak lagi menggunakan istilah mental retardasi dan lain-lain karena kita lebih menggunakan istilah disabilitas intelektual. Nah, sekarang bayangkan bagaimana seorang guru harus memfasilitasi tumbuhnya proses critical thinking pada mereka yang disabilitas intelektual. Mungkin apa enggak? Gitu. Kalau saya bilang mungkin. Karena sebenarnya critical thinking itu kan kembali lagi sangat tergantung pada manusianya dan potensinya. Gitu. Jadi itu contoh-contoh. Terus komunikasi misalnya. Taruhlah tadi juga Bu Prof sudah menyampaikan salah satu contoh tentang mereka dengan tuli gitu ya. Bagaimana komunikasi ini bisa juga terfasilitasi dengan baik dalam ruang-ruang kelas kita. Gitu. Saya sangat mengapresiasi Universitas Nusa Putra yang memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat. Ini luar biasa itu. Tapi komunikasi itu kan sekali lagi tidak hanya sekedar bahasa isyarat, tetapi juga komunikasi virtual dan lain-lain yang semuanya butuh kita lihat apakah itu bisa dinikmati oleh semua orang atau tidak. Gitu. Ya. Termasuk juga bagaimana membangun kerjasama, kolaborasi, karena ini menjadi penting di era 5.0. Lanjut. Nah, ini saya sebenarnya juga tadi sudah disinggung sama Bu Prof soal pendidikan inklusi, tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah saya ingin memberikan juga pertanyaan kritis di sini. Kalau kita berbicara pendidikan inklusi, apakah sebenarnya ini itu fokus kita hanya pada anaknya, anak berkebutuhan khususnya, atau fokus kita adalah pada diri kita sendiri atau pada lingkungan yang harus lebih proaktif, harus lebih adaptif terhadap keberadaan mereka. Saya tidak memasukkan materi tentang konsep disabilitas di sini, tetapi saya kira saya juga ingin merekomendasikan kepada Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa untuk melihat sebenarnya cara pandang kita terhadap disabilitas itu seperti apa. Kalau kita masih menggunakan medical model gitu loh, yang melihat bahwa disabilitas itu problem pada orangnya dan lain-lain, maka akan sulit untuk kita memahami tentang pendidikan inklusi gitu loh. Tetapi kalau kita menggunakan kacamata right based, di mana kita melihat bahwa sebenarnya kondisi disabilitas itu terjadi tidak semata-mata karena kondisi orangnya, tetapi juga lingkungannya yang tidak support.
Saya kasih contoh gini, kalaulah kita membayangkan seorang menggunakan ruang kelas kita yang bertangga, kira-kira yang nggak berdaya itu siapa? Apakah si orang yang berkursi rodanya, atau kita yang tidak mampu menghadirkan ruang kelas yang akses buat mereka? Disabilitas itu di situ, Bapak dan Ibu sekalian. Disabilitas itu adalah sebuah kondisi yang tidak berdiri sendiri. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita ingin berbicara soal bagaimana memecahkan masalah tentang disabilitas, atau bagaimana kita memecahkan masalah tentang bagaimana menghadirkan pendidikan yang ramah, yang kita pikirkan tidak hanya sekedar bagaimana kita men-treatment anaknya, enggak, tetapi juga pertanyaannya apakah lingkungan sekolah kita itu sudah ramah pada mereka. Lingkungan sekolah itu tidak hanya bersifat fisik, bukan hanya bicara soal aksesibilitas lingkungannya, tapi apakah kurikulum, materi, media yang kita berikan dalam pembelajaran itu memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Jadi pertanyaan kita tidak lagi berbicara apakah seorang disabilitas intelektual atau tunagrahita itu bisa hadir di ruang kelas kita atau tidak. Pertanyaannya harus berubah. Pertanyaannya adalah apakah ruang kelas kita sudah siap untuk anak dengan disabilitas intelektual atau tunagrahita hadir. Itu kalau kita konsisten mengatakan bahwa semua orang punya potensi. Kalau kita tidak percaya pada potensi atau kemampuan seseorang, akan sangat mudah untuk kita mengatakan, oke, yang ini boleh di kelas saya, yang kayak gini boleh di kelas lain. Gitu. Dan itu nggak fair menurut saya. Gitu loh. Karena sebenarnya nggak ada orang yang punya kehendak untuk jadi seperti A yang ada pada range kiri tadi yang ditunjukkan, atau menjadi B yang ada di range kanan tadi pada grafik atau kurva yang tadi ditayangkan gitu ya oleh Bu Prof. Jadi kita harus siap kalau kita memang adalah seorang pendidik yang komit dengan apa yang kita katakan bahwa kita menghargai potensi, maka pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah pendidikan yang memang betul-betul student center gitu loh, mengarah pada kelebihan dan kekurangan seseorang gitu ya. Next. Nah, dalam konteks bagaimana kita menghadirkan pendidikan dalam era 5.0, saya kira ini tidak ada yang berubah dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif. Artinya, kita harus memastikan bahwa peserta didik itu hadir yang beragam itu di ruang-ruang kelas kita. Nah, ini yang luar biasa dengan tadi statement Bapak Sekretaris Dinas, karena sekali lagi saya harus apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah yang memang peduli pada pendidikan inklusi, tidak setengah hati gitu. Tidak setengah hati hanya dengan mengatakan kami sudah inklusi tapi tidak melakukan apa-apa. Gitu. Tapi kan Sukabumi nggak kayak gitu ya. Gitu. Termasuk juga Universitas Nusa Putra. Saya tahu bahwa di sini sudah ada 13 peserta didik disabilitas yang tidak hanya masuk tapi juga dibeasiswakan. Ini kan dalam konteks bagaimana enabling environment. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang enable. Gitu loh. Pendidikan kita juga seperti itu, bukan semata-mata orangnya lagi terapinya gimana dan lain-lain. Itu baik, tetapi yang lebih baik adalah bagaimana kita enabling environment, enabling masyarakat, enabling dosennya, enabling gurunya dan lain-lain. Karena sekali lagi disability is not about themselves, bukan karena orangnya, tetapi karena memang interaksi antara orang dan lingkungan. Jadi hadir kita mesti pastikan. Yang kedua tentunya juga menerima keberagaman sebagai bagian gitu loh. Jadi tidak lagi, saya kira ke depan itu kita udah nggak pakai nama lagi ini sekolah ini inklusif, ini sekolah ini enggak gitu ya. Semua sekolah harus inklusif gitu, dan saya kira itu pemerintah komit dengan itu gitu loh. Semua sekolah harus inklusif. Jadi semua sekolah itu menerima siapa saja, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Gitu loh, menerima tetapi juga diakomodir gitu ya. Kemudian juga memastikan bahwa semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus itu berpartisipasi gitu. Nah, ini yang saya kira juga kalau kita tarik dalam konteks pembelajaran, bagaimana guru memastikan semua peserta didiknya berpartisipasi. Oke lah, kita bicara high critical HOTS ya. Nah, HOTS ini sekali lagi kalau saya tanyakan kepada adik-adik bagaimana HOTS itu,
bisa kita terapkan pada adik-adik kita atau anak-anak kita yang disabilitas intelektual atau tunagrahita. Kenapa saya berkali-kali ngomongin soal disabilitas intelektual dan tunagrahita? Karena memang kelompok inilah yang menurut saya sangat rentan pada kondisi era 5.0 gitu loh. Kerentanan mereka sekali lagi bukan karena mereka tingkat intelektualnya di bawah rata-rata, bukan karena itu. Karena kita yang tidak mampu memfasilitasi mereka, itu yang membuat mereka rentan. Kita yang salah memaknai bahwa mereka punya potensi yang terbatas, padahal sebenarnya enggak. Gitu ya. Dan yang terakhir tentunya capaian. Bahwa semua peserta didik, siapapun dia, harus punya capaian. Apalagi kalau kita berbicara 5.0 gitu ya. Next. Nah, sekarang kita bicara nih dalam konteks 5.0, society 5.0 di mana teknologi itu berkembang secara masif gitu ya. Semuanya kita tidak pernah pikirkan itu terjadi. Nah, mari bersama-sama kita coba lihat apa sih yang menjadi peluang dan tantangan pada pengembangan sebuah konteks pendidikan yang inklusif. Kita masuk pada peluang. Nah, saya melihat bahwa perkembangan teknologi dari 4.0 di mana kita banyak bergantung pada artificial intelligence itu memberikan banyak dampak. Contohnya nih, saya kasih contoh yang sederhana pada penggunaan gadget saja untuk disabilitas netra misalnya, Facebook dengan teknologi AI itu sudah memungkinkan seorang pengguna dengan disabilitas netra seperti saya untuk tahu foto. Jadi dia merecognize foto gitu. Jadi kalau ada orang bikin foto di Instagram atau di Facebook, tanpa saya harus lihat, itu screen reader-nya akan mengatakan bahwa oh ini ada seorang yang sedang berdiri, di belakangnya ada gunung dan awan dan sebagainya. Itu AI, gitu, luar biasa. Nah, cuman itu adalah teknologi yang saya sebut adaptif. Termasuk juga kalau kita bicara soal gadget kita, karena kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan lihat. Saya kasih contoh di sini, kebetulan saya bawa HP saya. Nah, ini salah satu penerapan teknologi yang adaptif. Handphone, kalau nanti Bapak Ibu atau adik-adik lihat di handphone di bagian pengaturan atau setting, itu di situ ada accessibility, aksesibilitas. Itu adalah salah satu contoh bagaimana teknologi itu dibuat adaptif. Nah, ini kan bermanfaat bagi pendidikan kita, karena dengan adanya teknologi semacam ini Bapak Ibu tidak harus pusing lagi untuk bisa tahu braille gitu kan, karena Bapak Ibu tahu misalnya pada anak-anak didik kita yang disabilitas netra mereka bisa kerjakan, termasuk juga untuk mereka yang tuli, karena di sini juga ada bahkan sekarang itu ada fasilitas aplikasi yang membantu ketika memang misalnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, maka di ujung seberang sana, di belahan dunia yang kita sendiri nggak tahu, itu ada orang yang siap membantu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa isyarat. Itu kan luar biasa, gitu loh. Jadi itu contoh di mana teknologi adaptif itu sebenarnya membantu kita untuk pendidikan, gitu juga, gitu ya. Yang poin 2-nya, sebentar, saya masih lihat dulu nih apa. Ya. Ini tadi sudah saya ini di sebelah saya ada rekan saya nih yang membantu saya nih, contoh inklusivitas nih. Jadi mengedepankan life skill buat adik-adik kita yang berkebutuhan khusus, ini menjadi menarik pembelajaran yang life skill gitu loh. Saya kasih contoh mereka yang disabilitas intelektual atau tunagrahita gitu ya. Mana yang lebih bermanfaat mengajarkan mereka di atas kertas kemudian menulis 2 tambah 2 sama dengan 4, atau mengajak mereka untuk mengambil 2 jeruk kemudian ditambah 2 jeruk sama dengan kemudian dihitung menjadi 4 jeruk gitu. Jeruk ini adalah sesuatu yang mereka temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan ternyata survei membuktikan atau riset membuktikan pembelajaran konkret itu sangat mendukung capaian pembelajaran bagi peserta didik dengan disabilitas intelektual. Jadi ini juga kemudian harus diterjemahkan, karena kan
tadi era 5.0 itu, kalaulah kita kaitkan dengan life skill, teknologi yang ada yang tercipta di era 5.0 itu juga harus didekatkan pada life skill gitu loh. Didekatkan pada keseharian. Saya nggak ngerti sih nanti seperti apa ini wujudnya ya. Tapi yang jelas saya kira sekarang itu kan pembelajaran secara cashless itu kan juga menjadi satu bukti bahwa ada paradigma yang berubah. Ada cara-cara berubah dari yang orang tadinya membeli secara konvensional kemudian membeli secara daring atau online, nggak pakai duitnya nggak kelihatan. Nah ini menjadi menarik gitu sebagai sebuah life skill yang baru gitu. Jadi kalau kita ngomong pandemi itu sebuah catatan kehidupan yang baru, tapi sebenarnya era 5.0 itu juga mengantarkan kita pada satu era di mana banyak yang berubah dari kehidupan life skill kita, dari keseharian gitu ya. Kemudian sekali lagi kalau kita melihat karakteristik 5.0, pendidikan 5.0 itu dia sangat mendukung dan menghargai kreativitas. Nah, tapi pertanyaan saya, yang disebut kreatif itu apa sih bagi orang yang beragam? Karena kreativitas yang saya punya pasti akan berbeda dengan kreativitas yang dipunyai oleh Mbak Dea, gitu kan ya, tidak selalu sama. Nah, bagaimana cara kita di dalam ruang-ruang kelas itu menghadirkan kreativitas dalam konteks keberagaman. Nah, ini juga menjadi menarik untuk yang nanti kita tentunya akan solusikan lewat, saya kira, metode strategi pembelajaran dan manajemen ruang kelas, gitu ya. Gitu. Itu yang nanti akan kita lihat. Nah, karena tadi saya katakan bahwa era 5.0 itu juga adalah era yang membangun kolaboratif. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita lihat, karena kenapa sih kita harus berkolaborasi gitu ya, ketika memang terkadang bisa jadi kita ada di satu meja makan tetapi sebenarnya kita tidak saling berkomunikasi karena kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Tetapi dalam konteks era pendidikan 5.0, kolaborasi menjadi penting. Tadi saya bicara dengan Pak Utomo bagaimana membangun sebuah universitas dari tahun 2002 sampai sebesar ini. Dan jawaban Pak Utomo sangat menarik. Jawabannya adalah jejaring. Jejaring itu yang memungkinkan Universitas Nusa Putra punya mahasiswa dari Afrika, dari Eropa, dan segalanya. Itu menandakan bahwa memang sebenarnya era 5.0 itu memaksa kita untuk bisa berkolaborasi. Nah, kolaborasinya yang kayak apa? Saya kira dalam konteks pembelajaran di ruang kelas, bagaimana kita menghasilkan kolaborasi di antara peserta didik kita yang beragam. Nah, ini bagaimana caranya? Saya kira ini yang harus menjadi kreativitas kita bersama. Oke, next tantangannya. Apa sih yang akan terjadi? Saya kira di samping bahwa era 5.0 itu menghadirkan sejumlah peluang yang menarik, tetapi juga di situ akan ada tantangan. Dan yang paling jelas adalah persaingan. Gitu. Dengan kemajuan teknologi, segala sesuatu yang serba instan gitu ya. Orang yang bisa mengakses teknologi secara instan, cepat, itu akan menjadi pemenang. Gitu. Tapi bagaimana konteks ini kemudian kita tarik kepada orang yang beragam? Coba nggak usahlah kita pikirkan yang disabilitas dulu deh. Kita sekarang pikirkan orang tua kita. Orang tua kita aja sekarang ketika HP itu sudah semuanya Android base atau iPhone base, yang semuanya pakai touchscreen digital, masih banyak orang tua kita yang gaptek, yang masih pakai telepon jadul gitu kan. Nah, bagaimana orang, misalnya gini, orang sama-sama mau ngojek, yang satunya bisa mengoperasikan Android, yang satunya enggak. Saya sering sekali melihat mereka yang nggak bisa Android, akhirnya cuma jadi ojek pangkalan, gitu kan. Nah, itu membuktikan bahwa persaingan itu real terjadi, gitu loh. Nah, dalam konteks pendidikan inklusif di era 5.0, saya kira ini juga yang perlu menjadi perhatian guru, gitu loh. Jangan sampai persaingan yang terjadi akibat akses yang berbeda pada kemajuan teknologi membuat peserta didik kita ada yang tertinggal, gitu. Jadi kehati-hatiannya di sana, gitu.
Karena gini juga, meskipun saya katakan tadi teknologi seperti tadi yang saya tunjukkan ya, screen reader di HP saya itu sudah cukup membantu, tapi realitas yang saya temukan adalah seringkali ketika dia diupdate, jadi aplikasinya diupdate gitu ya, kemudian aplikasi itu menjadi tidak bisa digunakan gitu loh, karena apa? Kurang cepat untuk aksesibilitasnya gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi ketika memang teknologi itu melesat gitu loh, tetapi untuk teman-teman yang disabilitas aksesibilitasnya justru tidak melesat gitu, tertinggal dia. Nah, itu menjadi tantangan juga gitu ya. Jadi saya contohkan sederhana supaya memang teman-teman bisa pahami, pada aplikasi salah satu provider transportasi lah, ojek online. Saya pernah mengalami, tadinya aplikasi itu cukup mudah digunakan oleh saya gitu. Tetapi ya teman-teman tahu sendiri ya, karena selalu ada update pada aplikasi. Tapi ketika aksesibilitasnya tidak diupdate sama mereka, akhirnya apa? Begitu kita masuk, nggak bisa diakses. Nah ini yang sering terjadi pada teknologi-teknologi gitu ya. Oke, next. Bapak mohon maaf waktunya. Bapak mohon maaf waktunya tinggal 2 menit gitu lagi ya Bapak. Ketika memang di satu sisi kita tadi dikatakan bahwa 50 itu adalah sebuah era di mana kita akan menggunakan teknologi itu untuk menjadi solusi pada permasalahan sosial, tapi akibat persaingan itu kesenjangan bisa melebar. Bapak mohon maaf waktunya 2 menit lagi ya Pak ya. Pertanyaannya, apakah misalnya nanti 50 itu benar-benar membuat pendidikan kita itu menjadi lebih inklusif, atau hanya inklusif pada sebagian peserta didik tapi tidak pada seluruhnya gitu, atau sama sekali tidak inklusif kemudian karena ternyata banyak yang left behind. Nah ini yang harus kita jaga sama-sama gitu ya. Rekomendasi yang saya ingin sampaikan adalah supaya kita betul-betul memahami konsep pendidikan inklusif, karena menurut saya tidak akan ada yang berubah. Pak, mohon maaf, waktunya sisa 2 menit lagi ya Pak ya. Oke, baik. Jadi kalaulah teman-teman sudah belajar konsep pendidikan inklusif yang seutuhnya, maka terapkanlah itu pada masa di mana kita harus menerapkan kurikulum Merdeka Belajar begitu ya. Bawa terus konsep itu gitu. Karena yang menyenangkan buat saya adalah kurikulum Merdeka Belajar itu, penerapan Merdeka Belajar itu sendiri sebenarnya sangat mendukung inklusivitas, karena guru diminta untuk melihat secara spesifik apa yang menjadi kekuatan dan kekurangan pembelajaran peserta didiknya. Nah ini inklusif itu, tanpa harus bicara soal peserta didik berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi saya ingin merekomendasikan belajarlah konsep pendidikan inklusif yang sebenarnya, dan kemudian yang kedua tentunya diterapkan termasuk di dalamnya supaya dia sustain itu adalah lewat kebijakan. Nah, kebijakan ini kan urusan pemerintah ya, termasuk dari urusannya. Kalau kita punya Pak Sekdis kayak Pak Sekdis yang tadi, saya kira pendidikan inklusif kita akan maju gitu loh. Tidak melulu melihat berkebutuhan khusus itu sebagai spesial. Mereka bukan spesial. Mereka adalah orang yang punya kemampuan berbeda. Mereka bukan orang spesial. Saya bukan orang spesial karena saya tidak punya penglihatan, enggak. Tapi saya adalah orang yang punya kemampuan berbeda, itu aja gitu loh. Jadi dan solusinya itu tidak harus yang spesial gitu kan. Jadi kebijakan yang inklusif, anggaran yang inklusif itu tetap harus, artinya apa? Ketika nanti di era 50 itu muncul kebijakan-kebijakan gitu ya, maka kebijakan itu juga harus dipertimbangkan bahwa dia mainstream disabilitas. Oke, yang terakhir saya kira ini hanya perkenalan saya tentang Wahana Inklusif Indonesia. Saya dari Wahana Inklusif Indonesia, lembaga kami bergerak di bidang pendidikan inklusif dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya pada peserta disabilitas untuk mendapatkan pendidikan. Posisi kita di Depok, program-program kita diantaranya ada pelatihan guru, kemudian pendampingan sekolah, kampanye, dan lain-lain. Dan kami senang karena dalam konteks penerapan Merdeka Belajar ada beberapa mahasiswa dari Nusa Putra yang sangat luar biasa yang magang di kami selama 1 semester.
Ini memberikan kesempatan pada mereka juga untuk tahu bagaimana kita mendukung sekolah-sekolah dan pemerintah dalam menerapkan pendidikan yang inklusif. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.